Sedulur warga Banyumas, ini kan kita menghadapi pilkada. Nanti harinya itu tanggal 27 November tahun 2024, hari Rebo. Pasarannya Rebo Pon kalau tidak salah. Pon itu baik ya, untuk kebaikan gitu. Ayo rame-rame datang ke TPS ya. Pilihlah yang menurut panjenengan, menurut warga itu memang betul-betul bisa pakai nalar gitu ya, tapi bisa untuk kebaikan Banyumas ke depan. Saya tidak ngomong bahwa jangan pilih kota kosong gitu, enggak. Tapi saya hanya menjelaskan tadi bahwa implikasi akibat dari memilih kota kosong ini apa. Jadi kalau menurut saya kampanye ya yang paling pas buat Banyumas ya saya dan Mbak Lintarti gitu aja. Almarhum bapak saya itu PNI, Pak. Jadi saya 13 bersaudara. Ini ada ya. Ini bapak ibu saya ini almarhum ya. Itu dari kecil memang kayak dicekoki sih enggak ya, tapi disuruh baca buku-bukunya Bung Karno yang Marhaen itu. Jadi dari kecil sekeluarga itu memang akhirnya tertarik kepada ajaran-ajaran yang didengungkan oleh Bung Karno tentang wong cilik dan lain sebagainya. Sehingga setelah saya mulai tertarik ke dunia politik, afiliasi saya menurut saya yang paling dekat mendekati ajaran Bung Karno ya PDI Perjuangan. Sehingga saya aktif di PDI Perjuangan gitu. Apa yang Bapak anggap sebagai suatu prestasi? Jadi selama saya jadi wakil itu melakukan sesuatu hanya atas izin dan atau perintah Pak Bupati. Itu saya memposisikan diri sebagai wakil bupati. Karena memang tidak ada perwabub, adanya perbub. Kekuasaannya di bupati dong. Kalau kebetulan boleh punya visi misi. Oh iya, ya visi misinya bersama tentunya. Iya. Sehingga saya diberikan beberapa tugas oleh Pak Bupati dan yang paling menurut saya yang paling lumayan apa ya? Cukup yang menurut saya sangat berprestasi tadi sebenarnya itu adalah penyelesaian kasus tanah-tanah rislah. Tanah rislah? Tanah rislah itu tanah yang zaman dahulu itu ada developer. Saya kebetulan developer, Pak. Betul. Ya. Developer ingin membangun perumahan atau pertokoan di kota ya, di pinggir jalan kabupaten, misalkan 5 hektar. Maka itu dipakai oleh developer, kemudian si developer itu pihak ketiga mengganti tanah sejumlah 5 hektar di pinggir jalan kabupaten di tempat lain. Itu berjalan dari 40 tahun yang lalu ya, dan menjadi masalah karena ratusan hektar itu belum kembali ke menjadi milik Pemda. Jadi tukar guling, tukarannya itu belum kembali menjadi namanya Pemda. Nah, itu sudah melalui beberapa periode bupati. Alhamdulillah saya diberi tugas oleh Pak Husen, bupati waktu itu ya, waktu berpasangan dengan saya, untuk menyelesaikan itu selesai. Sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, saya bilang gitu ya, ke pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, dan sudah tersertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sejumlah 217 hektar yang terdiri dari lebih 500 bidang. Itu yang sebetulnya masyarakat mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, bahwa itu prestasi yang cukup membanggakan menurut saya, yang bisa saya selesaikan tugas dari Pak Bupati dalam 5 tahun, yang sebelumnya 40 tahun belum bisa diselesaikan ya. Belum berani, mungkin nggak berani nyentuh karena ini menyangkut banyak orang, banyak gajah gitu aja, banyak durinya. Nah kemudian tahun 2024 ini Bapak maju menjadi calon Bupati Mas 2024-2029. Nah, apa Pak yang mendasari? Saya sudah menjadi wakil bupati Kabupaten Banyumas. Saya sudah mengerti bagaimana kondisi masyarakat Banyumas. Saya punya angan-angan dan saya yakin ya, saya punya keyakinan dengan dibantu oleh seluruh stakeholder di masyarakat Banyumas. Kalau saya jadi bupati, saya punya keyakinan bisa memajukan Kabupaten Banyumas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Kuncinya kan itu, Mas. Ya. Sekarang saya bilang semua kepala daerah, ya dari tingkatan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden,
Kalau ditanya visi misi sebenarnya satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diampunya. Cuma dijabarkan dalam beberapa poin-poin tergantung kepada daerahnya masing-masing. Nah, yang periode sebelumnya 5 tahun apa yang kira-kira mau Bapak koreksi, Pak? Banyak hal-hal bukan diperbaiki, ditingkatkan. Oke. Contoh. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu Pak Husen, Pak Bupati waktu itu konsentrasi sekali di pengelolaan. Jadi domainnya lebih banyak Pak Husen. Kalau tadi yang Rislah mungkin domainnya ada di saya. Penelitian beliau melakukan sendiri sehingga sekarang Banyumas viral dan memang diakui bukan hanya di secara nasional, dan dari luar pun pada studi banding ke sini. Pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir ya dengan KSM yang sudah ada. Itu yang artinya akan kita tingkatkan karena hasil produknya itulah hasil produknya itu kan harus menjadi nilai tambah. Meskipun saya tahu sekali tidak mungkin pengelolaan sampah itu selesai tanpa ada support dari APBD. Pasti ada support dari APBD, tetapi apa yang sudah bisa menghasilkan uang itu kita tingkatkan. Ini FDE yang harus dikirim ke Cilacap, dijual hasil-hasil pengolahan sampah, kemudian pupuk-pupuk organik itu yang harus kita tingkatkan untuk penjualannya. Itu jasanya lebih besar, domainnya jasanya Pak Bupati Pak Ahmad Husen. Itu konsen sekali dan beliau sekarang luar biasa menjadi narasumber di berbagai kota untuk menjelaskan pengelolaan sampah di Banyumas kok bisa seperti ini, dan saya belajar dari beliau juga dan saya sudah diskusi waktu itu dan beliau akan melanjutkan program-programnya beliau dan tentunya saya akan beliau menjadi mentor saya nantinya gitu, bukan hanya Pak Husen termasuk Pak Marjoko Bupati sebelumnya Pak, ya. Gitu. Nah, kembali ke pilkada Pak, ini Bapak kan akan melawan kotak kosong. Nah ini ngeten Mas, gimana ini Pak? Yang namanya calon tunggal itu bukan ekspektasi saya maupun partai pengusung saya di awal. Jadi partai yang ngusung saya awal itu ada 5, ya Mas. Dan tentunya dari partai saya, PDI Perjuangan, kemudian PKB wakilnya, Bu Lintarti, kemudian PKS, ya, kemudian PAN dan P3. 5 itu perolehan kursinya di DPRD itu sudah 35. Ya, kemudian di sebelah ya, kubu sebelah itu ada Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem 15 kursi. Mereka mengusung pada saat itu rekomendasi sudah turun ke sahabat saya Mas Ma'ruf Cahyono dan Mas Imanda. Jadi saya yakin mereka pun sudah menyiapkan strategi pemenangan pilkada head to head. Ada 2 calon, kalau dulu ada 3 kemudian mengurut jadi 2. Nah, kami pun sudah menyiapkan itu. Nah, saya nggak ngerti 1 minggu sebelum pendaftaran tanggal 27 tiba-tiba dari Gerindra menghubungi saya, katanya ya Pak Ma'ruf susah dicari. Itu padahal seminggu sebelum pendaftaran gitu. Mas Ma'ruf itu susah dicari. Sehingga saya diundang tanggal 25, saya diundang ke Semarang ya oleh Gerindra. Saya ketemu dengan Mas Heri. Mas Heri Lonto sekretaris Gerindra ya. Kalau Mas Daryono kan sekarang wamen banyak di Jakarta. Dengan ketua Gerindra Banyumas, Mas Budiono, dengan calon wakilnya dari Gerindra Mas Imanda. Ya kalau politik itu cair, nggak boleh baperan lah gitu. Saya udah habis maghrib saya datang ke Semarang. Sampai di Semarang di kantor Gerindra itu jam setengah 12 malam. Ya diskusi dengan Gerindra, saya juga dengan tim saya. Akhirnya ada kesepemahaman bagaimana membangun Banyumas ke depan. Jam setengah 1 rekomendasi dari Gerindra dialihkan ke saya dan Bu Lintarti. Gerindra ya? Iya, Gerindra baru. Tapi ada yang ngekor di belakangnya. Begitu Gerindra masuk, saya keluar dari kantor DPD Gerindra, Golkar telepon. Ini ada cerita lucu. Saya diskusi dengan Golkar itu di Simpang 5 jam 2 pagi, Pak. Simpang 5? Iya, sambil makan apa itu gudeg koyor dengan saya itu kan ada ya yang di pinggir sebelasan. Tambah itu kemudian diskusi dengan Golkar, kemudian dilanjutkan dengan Demokrat. Ini pagi ya, pada subuh saya pulang ke Purwokerto. Yang rencananya mendaftar tanggal 27 karena ada 4 partai baru bergabung, sehingga kami memutuskan pendaftaran diundur tanggal 29. Ya, semua partai, kemudian administrasinya dilengkapi, tanggal 29 kami bawa ke KPU. Tanggal 29 tidak ada yang mendaftar.
Ya, kemudian memang saya diperintahkan oleh komandan saya, Mas Bambang Pacul, Ya. komandan Korea. Korea. Kita itu politikus Jawa. Nah, kan saya nggak menyangka nih, bahwa saya akan menjadi calon tunggal. Jadi saya punya beban, bukan beban lah, kewajiban sebagai politikus Jawa untuk datang mengucapkan terima kasih kepada partai-partai yang mendukung. Ya udah, tanggal 30 saya ke Jakarta gitu aja, keliling mengucapkan terima kasih. Terus tanggal 4 saya masih di Semarang ya. Ternyata memang aturan KPU kemudian diplenokan, ada perpanjangan waktu pendaftaran. Ya, sampai karena tunggal. Iya, Karena tanggal 2 sampai tanggal 4. nggak ada juga yang daftar. Ada. Ada. Tanggal 4 jam setengah 12 Mas Ma'ruf ternyata mendaftar. Oh. Ya karena kan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batasnya yang tadinya 20% kan turun jadi 6,5%. Betul, iya. Ya waktu itu ada salah satu partai membuat yang sudah dukung ke saya, membuat dukungan juga yang kedua ke Pak Ma'ruf, itu hak mereka, tapi administrasi belum dipenuhi. Nah, yang jadi masalah, Mas Ma'ruf itu mendaftar, pasangannya berganti Pak. Yang tadinya dengan Pak Imanda, yang Mas Imanda, yang Gerindra ya, Mas Imanda itu sekretaris Gerindra Banyumas, itu sudah ke kita. Ya, Mas Ma'ruf membawa pasangan baru, Mbak Yuliani. Mbak Yuliani itu istri sahabat saya, Mas Wastam. Jadi setengah 12 mendaftar, tapi ternyata berkas-berkasnya itu tidak komplit. Sehingga ditunggu sampai jam 1, bahkan sudah melewati jam 00. Informasi yang dapat ya sampai jam 2, berkas tidak komplit dikembalikan. Nah mulai tanggal 4 itulah muncul narasi-narasi yang saya jengah juga ya gini narasinya. Ini ada kekuatan besar, waduh jantop. Kekuatan besar yang di belakangnya ada oligarki. Ya. Oligarki nggak mikir kabupaten, Mas. Oligarki sana mungkin mikirnya gubernur sama Jakarta sama pusat lah. Gitu. Masa kabupaten dipikir oleh yang bisa mengatur semua partai untuk menjadi calon tunggal. Itu hoax itu ngawur, itu fitnah itu ya. Kemudian narasi kedua, kekuatan besar ini bisa mengatur KPU. Supaya calon-calon lain itu ditolak, pendaftarannya dikembalikan. Gini, kalau saya diskusi dengan teman-teman nih, banyak ya komunitas yang datang ke sini, saya ngomong gini, kalau kita mau mendaftar ke SMA atau SMK, kita nggak bawa ijazah SMP, yang dibawa SD. Ijazah SMP-nya hilang dan belum ada surat keterangan hilangnya. Kira-kira bisa nggak? Ya sudah selesai. Jadi itu bukan karena diatur oleh saya, tapi memang aturannya KPU, nggak bisa. Itu yang kemudian diviralkan seolah-olah saya bisa mengatur partai-partai, membeli partai, duitnya siapa? Oligarki itu kan konglomerat, Mas. Betul. Di Banyumas kayak saya pikir nggak ada konglomerat, Mas. Sugih banyak. Saya mandan sugih, ya harus saya nggak lagi bagus. Mandan sugih ya, tapi sugih banget enggak. Uang saya juga nggak banyak-banyak amat, ya. Semuanya terukur lah. Tiba-tiba dituduh saya sebagai temannya oligarki apalah. Saya ini pengusaha tingkat kabupaten. Nah itulah. Kemudian ada satu lagi. Ini sahabat saya. Kan PJ Bupati kemarin kan sahabat saya, Mas Hanung itu sama saya diskusi terus. Selama beliau jadi PJ Bupati, dengan saya itu gawennya guyon, saya sering dolan ke sana, beliau sering dolan ke sini. Tiba-tiba ada demo, geger, katanya saya demo PJ Bupati supaya PJ-nya diganti. Lalu habis demo Mas Hanung ke sini ketawa-ketawa sama saya. Nggak usah di demo aja sudah berakhir masa jabatannya. PJ Bupati itu SK-nya itu 1 tahun. Setiap triwulan itu dievaluasi ya. Dan berakhirnya memang bulan September. Jadi saya dengan Mas Hanung malah cengengesan di sini ya. Saya biasa lah kalau di politik, apalagi sekarang eranya sudah era medsos ya. Jadi semua digoreng. Nah kebetulan Mas Hanung itu memang hobi medsos. Jadi memang pegiat medsos dari dulu beliau. Dari sebelum jadi PJ ya, mohon maaf ya. Jadi saya kemarin Mas Hanung mau kondur ke Semarang juga dolan ke sini lagi kok sama saya kok. Sebenarnya saya dihadap-hadapkan seolah-olah gini. Ada PJ Bupati Banyumas yang di belakang kota kosong. Lah yung sama saya aja 11-12 kok gitu. Dan beberapa program itu memang diskusi dengan saya, Mas Hanung. Yang ke depan gitu ya. Seperti apa? Untuk lebih menghidupkan Purwokerto, Banyumas, untuk meningkatkan perekonomian mungkin ya.
Saya diskusi dengan Mas Hanung, memang saya kepengen dari dulu ada event di Banyumas, bisa di Purwokerto, bisa di kota Banyumas, setiap bulan. Ya, event setiap bulan, bisa event olahraga, bisa budaya. Yang sudah dilakukan oleh PJ Bupati kemarin, contohnya lari dengan skala nasional. Yang lagi tren lari sepeda sudah mulai meredup ya. Itu mungkin kemarin juga pemecahan rekor 10.000 lengger. Oh, lengger Banyumasan itu. Iya. Itu ya diskusi saya dengan Mas Hanung, kok saya dibentur-benturkan dengan Mas Hanung, jadi saya ketawa itu kan. Gitu. Ya, politik. Semuanya baik hubungannya, dari bupati-bupati sebelumnya, mulai Pak Marjoko, Pak Husen, Mas Hanung. Kalau yang PJ Bupati ini saya kenal tapi belum ketemu ya, belum begitu dekat. Ini mantan PJ Brebes, saya kenal beliau itu Pak Iman Nudin ya. Beliau kan ke Biro Hukum. Waktu saya wakil bupati, sehingga kadang-kadang saya ke Semarang kenal dengan beliau, tapi ya kenal saja. Jadi saya belum ketemu. Nanti ketemu dikira saya ngatur lagi. Aduh, kan yang namanya ASN APH itu netral, Pak. Nggak bisa seperti itu. Dan dalam kondisi seperti itu, Pak, apa yang Bapak inginkan dari masyarakat Banyumas? Saya hanya menjelaskan saja bahwa kota kosong itu tidak dilarang kok. Ya. Saya menanyakan ke KPU apakah kampanye kota kosong dilarang apa tidak. Memang tidak ada regulasi yang menyuruh kota kosong kampanye. Tapi memang tidak ada larangan. Cuma ada aturan di KPU ya, bahwa yang berhak kampanye adalah pasangan calon, partai pengusung, dan tim sukses yang terdaftar. Tapi tidak ada larangan kota kosong meskipun tidak ada calonnya nih. Kota kosong kampanye kota kosong. Iya, tidak ada regulasi yang melarang. Jadi aturannya nggak ada. Jadi ya monggo saja. Tapi saya hanya mengingatkan begini, pilkada itu digelar 5 tahun sekali. Ya, kemarin karena pilkada serentak jadi ada pengunduran, makanya ada PJ selama 1 tahun. Itu membutuhkan biaya. Saya dengan Pak Husen itu awalnya 56 miliar. Ya, 56 miliar yang dikumpulkan dalam waktu 5 tahun. Tergantung kondisi keuangan APBD. Kalau lagi mantan kepenak ya mungkin bisa nyisikan 15, kalau lagi susah 56 miliar. Kemudian nambah lagi untuk kepentingan dan lain-lain 80 jadi 80 ya. Terakhir saya mendengar informasi ada tambahan lagi jadi 96. Ambillah misalkan 80 saja ya. Kalau aslinya waktu Pak Bupati dengan saya itu menyiapkannya 56 miliar. Nah, kemudian 80 miliar itu kan dikumpulkan dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kota kosong menang, ini untuk masyarakat juga harus mengetahui ini. Kalau kota kosong menang, maka akan ditunjuk PJ ya, yang SK-nya itu 1 tahun dengan evaluasi per 3 bulan atau itu. Kemudian PJ itu punya kewenangan yang kewenangan bupati yang bisa dilakukan oleh PJ, tetapi harus izin gubernur. 1 tingkatan itu. Ada yang PJ boleh memutuskan sendiri, di atasnya harus izin gubernur. Jadi mau melakukan sesuatu harus izin gubernur dulu. Itu. Yang sesuatu yang bisa dilakukan 1 minggu bisa, kalau izin gubernur belum turun bisa jadi 6 bulan. Terus ada lagi aturan-aturan yang bisa dieksekusi oleh bupati, bisa dilakukan oleh PJ, tetapi harus izin Mendagri. Jadi lewat gubernur, PJ bupati, nyurati gubernur, gubernur nyurati Mendagri, Mendagri ngundang, bukan gubernurnya ya, tapi stafnya. Mendagri mengundang gubernur, dirapatkan, hasilnya bagaimana, kemudian di gubernur mengundang PJ bupati, nanti boleh tidak. Sesuai izin perizinan contohnya, yang mestinya keputusan-keputusan itu bisa dilakukan dalam 1 bulan, bisa jadi 1 tahun. Ini menurut saya, ini pemahaman kepada masyarakat, sehingga nanti akan mengganggu jalannya roda pembangunan, roda pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Itu 1. Yang kedua, pilkada ulang itu harus dilakukan paling lambat 1 tahun setelah pilkada ini, berarti 27 November tahun 2025. Dalam 1 tahun, mau tidak mau, ada tidak ada, suka tidak suka, maka APBD harus menyediakan anggaran untuk hajatan pilkada. Ada lagi. Karena itu memang hajatannya Pemda.
Nah, sekarang kalau misalkan APBD dipaksa dalam 1 tahun menyiapkan 80 miliar. Ya ini duitnya rakyat. Iya. Tapi kan 2 tahun 2025, saya yakin sekarang sudah disusun oleh eksekutif dan legislatif untuk bangun ini untuk kegiatan seperti ini. Nah, jalan-jalan desa yang pada bodol ini. Iya. Itu 80 miliar aja ya bisa-bisa nggak ada Kesana. perbaikan jalan, kemudian tamsil, tambahan penghasilan untuk apa? Untuk ASN, kemudian tunjangan untuk kepala desa ya bisa kepangkas. Karena untuk pembiayaan pilkada, apalagi untuk mengikuti program-program seperti yang saya inginkan itu ya, saya dan Bu Lintarti membuat program menaikkan biaya operasional untuk RT RW ya. RT itu yang sekarang SSH-nya di era Pak Husein dan saya itu 100.000. Saya sudah diskusikan, ternyata mampu keuangannya, kita naikkan jadi 250.000. Jangan membayangkan DKI loh ya. DKI itu 2 juta, Banyumas itu dari 100.000 jadi 250.000. Contoh itu. Duitnya dari mana kalau itu untuk pesta demokrasi terus gitu. Kemudian untuk guru-guru madrasah itu kita akan berikan bantuan juga. Tentunya tidak bisa gede-gede sekali ya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Itu kemudian saya punya di dalam visi misi saya itu ada, ini sebenarnya saya sudah bikin ini nih, yang visi misi ini ya. Ini yang RT RW, kemudian guru ngaji, pesantren, organisasi keagamaan yang sekarang sudah mulai. Kemudian ini sebetulnya melanjutkan program Pak Husein dan saya. Di sini ada 27 kecamatan. Saya kepengen nanti di setiap kecamatan ada puskesmas yang bisa untuk rawat inap. Jadi satu kecamatan kan ada yang 1 puskesmas, ada yang 2 puskesmas. Yang 1 itu kita tingkatkan menjadi rawat inap. Ya. Yang 2 salah satunya jadikan rawat inap. Itu untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Itu salah satunya. Terkait pemahaman masyarakat yang tadi Bapak jelaskan, Pak, apa strategi Bapak untuk biar mereka paham itu gitu? Saya kan nggak berhak melarang teman-teman yang kampanye kota kosong, ya monggo saja, itu haknya mereka. Tetapi harus saya jelaskan bahwa memilih kota kosong itu ada sebab akibatnya. Ya. Tidak akan ditunjuk bupati pilihannya rakyat, tapi bupati yang ditunjuk itu adalah PJ yang ditentukan oleh provinsi dan pusat. Masa jabatannya 1 tahun, dievaluasi setiap 3 bulan. Contoh, kalau tidak salah nih, Pak PJ yang sekarang, Pak Imanuddin itu belum ada 1 tahun di Brebes. Tiba-tiba beliau dapat SK dari Mendagri ya, dari Mendagri. Benar, Pak. Bukan. Kalau nggak salah SK-nya suratnya dari Mendagri. Mungkin atas usulan gubernur, saya nggak tahu ya. Pindah ke Banyumas, ya dia nggak bisa menolak, meskipun misalkan baru 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan, ya begitu SK ya pindah. Memang ada case tertentu, di mana PJ Bupati itu menjabat lebih dari 1 tahun, jarang sekali Pak. Mungkin pas lagi rame-ramenya pilkada serentak, stok PJ-nya habis, jadi itu diperpanjang gitu. Kalau sekarang kan sudah pada selesai kan, sehingga kemungkinan untuk menjabat lebih dari 1 tahun itu sangat kecil. Ya. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung soal misi-misi, Pak. Ya. Bisa didetailkan lagi? Ini yang program Pasti Sekolah. Ini juga melanjutkan programnya Pak Husein dan saya. Ini memang berat ya. Di era Pak Husein Bupati, saya Wakil Bupati, itu memang pandemi kan. Sehingga memang menyerap APBD begitu tinggi. Tapi alhamdulillah panjenengan bisa membandingkan pembangunan di Kabupaten Banyumas selama pandemi. Ya, dalam tahun 2018-2023 dengan kabupaten tetangga. Memang jalan-jalan sampai ke desa pada bodol, Pak. Tapi coba dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Di sini lebih baik. Ya. Kemudian ada program, kalau saya sekarang dianukan dengan program Pasti Sekolah, beasiswa. Ya, beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Yang satu desa diharapkan bisa ada 1 sarjana. Itu kemarin belum bisa diselesaikan. Nanti akan kita dorong lagi untuk bisa betul-betul terrealisasi 1 desa 1 sarjana. Kemudian ada tadi intensif guru ngaji sudah. Kemudian memajukan olahraga, prestasi. Yang saya ingin pengen ada event gitu ya. Event yang nanti kalau event olahraga misalkan ada lari skalanya nasional, kan pelari-pelari sekarang lagi tren itu. Datang dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, dari Bandung ke sini. Kan hotel penuh, Pak. Penuh. Ya, kemudian UMKM juga bergerak gitu.
Banyak lah, layanan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan. Kemudian ini satu lagi, percepatan pembangunan kawasan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Di Kabupaten Banyumas itu tingkat pengangguran cukup tinggi, Pak. Jadi kawasan industri itu sudah dari awal Pak Husen dengan saya, kita sudah dorong, tapi RT RW-nya di akhir masa jabatan saya sudah hampir selesai. Sehingga kita punya lahan miliknya Pemda kalau nggak salah cuma sekitar 48 hektar, 50 hektar lah. Tapi di belakangnya itu milik rakyat yang bisa dibebaskan sampai dengan 240 hektar. Ini bukan industri besar, Pak. Industri menengah tentunya yang ramah lingkungan. Dan saya sudah berdiskusi dengan beberapa teman, kan saya backgroundnya pengusaha ya. Jadi di Jakarta saya banyak teman relasi-relasi yang mereka minat untuk investasi di Banyumas. Menarik di Banyumas itu. Ya, investasi salah satunya mereka ngejar UMR-nya rendah. Banyumas itu memang apa? Biaya hidupnya rendah. Ya, banyak iya. Iya, Pak. Biaya hidupnya rendah. Dengan dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta datang sini sudah makan, bingung di sini murah sekali kan. Kalau sekarang misalkan dengan 15.000 kenyang. Coba di Jakarta 15.000 jadi apa? Jadi cemilan, Pak. Iya. Kalau teman-teman saya dari Jakarta pada ke sini, kalau saya senangnya makan di lesehan ya, Pak ya. Makan nasi goreng 15.000 sudah enak, bingung kalau di Jakarta 75.000. Gitu. Gorengannya aja. Iya, gitu, Pak. Nah, selain pengangguran, saya dengar juga stunting juga cukup. Ya, itu angka stunting harus kita tekan ya. Tentunya dengan pemberian gizi, kan ada program pemerintah pusat. Nanti kita dari APBD akan support juga. Pembangunan di Kabupaten Banyumas itu tidak hanya bisa hanya mengandalkan APBD saja. Kita punya banyak perusahaan-perusahaan yang bisa berkolaborasi untuk bersama-sama membangun Banyumas dengan CSR mereka gitu. Di Banyumas ini kan juga wisatanya, kulinernya Ya. juga cukup menonjol lah gitu, Pak. Ini Mas, saya sudah minta kepada owner hotel bintang, pada acara misalkan pada saat breakfast itu disajikan kuliner khas Banyumas. Itu sudah dilakukan. Juga ada gerai UMKM Banyumas. Itu di Aston sudah ada. Ya, di Jahe sudah ada. Kemudian di era Pak Husen dengan saya, minimarket itu wajib membuat bot untuk UMKM. Ini memang harus lebih diintensifkan. Karena yang saya agak miris ya. Ternyata yang mestinya pengusaha besar mensubsidi pengusaha kecil, UMKM itu masuk ke situ kayak konsinyasi, jadi nggak dibayar. Ini yang nanti kita pecahkan. Apakah harus ada koperasi UMKM ya, yang membayar UMKM di muka, kemudian ini kan perusahaan kayak mohon maaf ya, pemain-pemain minimarket yang gede-gede kan maunya bayarnya di belakang. Nah, kita harus itu aturannya mereka lah. Pemda memfasilitasi kepada UMKM untuk misal membentuk koperasi. Dan saya menceritakan sedikit ya. Saya membentuk koperasi tapi khusus waktu itu di tahun sebelum saya jadi wakil kok. Tahun 2018 ya, tahun 2018 saya membentuk Kopipo namanya ya. Koperasi organik ya tapi khusus untuk gula semut, gula kristal. Kebetulan saya dengan grup saya itu pelaku ekspor gula kristal. Gula kristal. Iya, ke Eropa dan Amerika. Ya. Mungkin belum ada yang tahu ya bahwa kebutuhan gula kristal di Eropa dan Amerika 80% itu dipasok dari Indonesia. Dan 80% di dalam 80% itu dari Banyumas Raya. Itu menarik sekali. Ya. Tapi mereka pangsanya harus organik, sehingga saya membentuk koperasi ya di Cilongok, sentranya kan di Cilongok itu, yang banyak sekali pengrajin gula kristal. Kemudian saya bentuk koperasi saya serahkan ke mereka. Kalau di pengusaha di gula kristal itu ada gini, ada perajin, ada pengepul kecil, ada pengepul besar. Saya serahkan ke mereka, tapi saya bikinkan sertifikasi organik dari Jerman. Nah, begitu dapat sertifikasi, ya, saya yang tadinya beli, ya, eksportir gitu ya, grup perusahaan saya, membeli ke petani itu 17.000 per kilo, mendapatkan CSR dari forum CSR di Eropa, tambahan per kilo 3.500. Sehingga saya, bukan duit saya nih, duitnya CSR Jerman, saya berikan ke koperasi, saya membelinya ke koperasi, nggak ke petani.
Nah, koperasi itu membeli ke perajin ya. Jadi gini, perajin dibeli oleh pengepul kecil dijual ke pengepul besar itu koperasi. Jadi sudah tidak ada swasta tapi koperasi. Nah, dari 3.500 itu tambahannya ya. Waktu itu mereka yang memutuskan, kalau saya sudah nggak ikut-ikut. Rp1.000 dibagi 3. Dari mulai perajin, pengepul kecil, pengepul besar. Yang 500 untuk kas koperasi. Ya. Itu sudah jalan lebih dari 2 tahun pas pandemi, Bang. Saya kirim 4 kontainer ke Jerman. Terus sana ditumpah karena setelah dicek mengandung rafinasi. Ini benar, Mas. Ya. Waduh, modar aku gitu ya. Ditumpah karena gini, kalau misalkan kita ekspor ke India, ke Cina, biasanya ditekan harganya, Pak. Ini ada rafinasinya, yang harganya misalkan 40.000 sekilo, saya tekan jadi 20.000, dari dibawa pulang. Kalau di sana enggak ditekan, ya saya mau beli, sana bawa pulang ke Indonesia, bawa pulang biaya berapa ini ditumpah. Nah, setelah itu sertifikasinya dibekukan. Saya kumpulkan tuh anggota koperasi dengan pengurus di Java Heritage waktu itu saya kumpulkan. Saya kan senangnya bercanda, ngono kepengin sugih. Kalau kamu kepengin kaya, itu jangan jadi pengusaha. Kaya yang instan itu gampang. Kalau percaya, saya nggak percaya, Pak. Itu ke Gunung Kawi aja cari tuyul, saya bilang gitu. Ya biar mau deh. Ya bung, bertahap karena gini, setelah kasus itu kan ada CSR-nya nih, akhirnya auditor dari lembaga CSR-nya sana, ya forum CSR-nya sana mengirimkan auditor ke sini ke Cilong, diaudit, Pak. Yang Rp500 itu selama lebih dari 2 tahun itu kemana? Hitungannya udah 1,1 miliar 640 sekian juta. Ada pembunganya, duitnya kagak ada. Ini yang bikin saya pusing. Dan itu kan koperasi bukan saya. Koperasi itu kan dikelola mereka, sehingga mereka sekarang sedang dibina lagi. Kemudian saya menyarankan kepada petani-petani itu, dan saya support dengan orang-orang koperasi yang profesional, tapi sampai hari ini sudah lebih dari 3 tahun. Sertifikasinya belum dihidupkan lagi. Masih dibekukan. Kira-kira bisa hidup lagi nggak tuh? Kenapa? Bisa hidup lagi nggak tuh? Ya bisa, tapi tahapannya susah. Orang kalau di Jerman kalau dulu sudah lebih dari 2 tahun dipercaya kok tiba-tiba seperti itu. Nah, mengembalikan kepercayaan itu angel banget, Pak. Sehingga saya sekarang udah naik harganya. Kalau tidak salah, saya nggak begitu intens di itu ya. Ada yang ngurusi teman saya, Mas Mario itu. Itu harganya kalau tidak salah di petani 24.000. Ya udah 24.000. Tapi kalau nanti sudah hidup, bisa jadi 27,5. Kalau tetap 3.500, kalau nambah lagi. Seneng petaninya, dapat tambahan 1.000 per kilo loh, Pak. Besar itu, Pak. Iya, itu yang saya harapkan ke depan. Ini yang susah mindset ya. Gula semut itu luar biasa. Kemudian yang lainnya, kalau pertanian, Pak, Unsud itu punya laboratorium pertanian yang bagus ya, dan saya diskusi dengan teman-teman Unsud dari Fakultas Pertanian, itu mereka punya varietas padi yang bisa tumbuh di tempat kering, yang bisa tumbuh juga ada yang di tempat genangan air. Di sini kan ada yang daerah-daerah yang sering tergenangan air itu, kemudian puso padinya. Ya, itu nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Di sini ada Unsud, ada UMP. UMP sudah bisa membuat bibit kelapa kopior. Ya. Iya. Nah problemnya gini, tadi kembali ke ini ya, saya malah belum selesai yang gula kristal. Itu regenerasi penderes itu susah. Karena kelapanya kan tingginya sampai 15-20 meter. Nanti ke depan itu kita akan program genja, kelapa genja. Ya, pernah dulu Pak Husain melakukan itu, tapi gagal. Ya biasalah karena ada masalah-masalah lain. Dan saya terakhir itu, saya ke Jerman itu pas ada pameran. Setiap tahun itu ada pameran di Jerman, itu ada pameran produk-produk organic food ya, makanan-makanan organik di Nuremberg kalau nggak salah. Ya selalu di situ setiap tahun. Saya ke sana, saya diskusi, kemudian saya lagi minta CSR untuk bibit kelapa genja, Pak. Katanya saya mau dikasih sekitar 22.000. Itu kita berikan kepada petani-petani. Ini kolaborasi ya. Mereka butuh gula kristal kan. Bantu dong kita dong, dan mereka itu kalau membantu tapi untuk misalkan ya kayak koperasi, kemudian difabel itu mereka CSR-nya gencar Pak kalau dari Eropa dan Jepang. Itu yang kita lakukan, Pak.